Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melinda Winartika Pnani. Saya perwakilan dari kelompok 6 Pendidikan Kewarganegaraan untuk membahas materi kami. Sebelum saya membahas materi, saya akan menyebutkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Melinda Winartika Pnani, yang kedua ada Khairul Salim, yang ketiga Muhammad Fauzan Muyasar, dan yang keempat ada Muhammad Zulhaq Nurul Aqsa Suamole. Jadi di sini kami membahas tentang kualitas lingkungan hidup dan ekologi dalam pembangunan. Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup, mulai dari organisme yang tidak kasat mata sampai pada hewan dan vegetasi raksasa yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang bukan berupa organisme. Adanya keinginan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ideal ialah membentuk manusia Indonesia seutuhnya secara material dan spiritual. Setiap pembangunan perlu mengkaji komponen yang meliputi komponen biotik, abiotik, dan kultur yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembangunan berwawasan lingkungan. Merupakan pengelolaan sumber daya sebaik mungkin dengan membangun yang berkesinambungan serta peningkatan terhadap mutu hidup masyarakat. Sasaran pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan dapat menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut dapat bersifat secara alamiah, kimia maupun secara fisik. Yang kedua ada keterbatasan ekologi dalam pembangunan. Biologi lingkungan atau yang biasa dikenal dengan ekologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dengan lingkungan. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan keadaan lingkungan yang bersifat dinamis. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat terbatas terhadap lingkungan yang bersangkutan. Hubungan inilah yang disebut dengan keterbatasan ekologi. Dalam keterbatasan ekologi terjadi degradasi ekosistem yang disebabkan oleh dua hal, yaitu peristiwa alami dan kegiatan manusia. Secara alami merupakan peristiwa yang terjadi bukan karena disebabkan oleh perilaku manusia, sedangkan yang disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu degradasi ekosistem yang dapat terjadi di berbagai bidang, meliputi bidang pertanian, pertambangan, kehutanan, konstruksi jalan raya, pengembangan sumber daya air, dan adanya urbanisasi. Analisa lingkungan hidup. Berdasarkan pada data yang diperoleh, Indonesia mempunyai hutan tropis dunia sebesar 10%. Sekitar 12% keadaan hutan di Indonesia yang merupakan bagian dari jumlah binatang yang tergolong jenis mamalia 16%, merupakan bagian dari spesies amfibi dan binatang sejenis reptil dan 25% dari bagian spesies sejenis burung dan sekitar 1,519 merupakan bagian dari spesies burung. Sisanya merupakan endemik yang hanya dapat ditemui di daerah tersebut. Penyusutan luas hutan alam yang merupakan asli Indonesia mengalami kecepatan menurun yang cukup memprihatinkan. Menurut World Resource Institute, hingga saat ini hutan asli Indonesia selama periode 1985 hingga 1997
Kerusakan hutan mencapai 1,6 juta hektar per tahun. Pada periode 1997 hingga 2000, bertambah menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Berdasarkan pada hasil penelitian Citra Landsat pada tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan mengalami kerusakan yang cukup serius. Di antaranya, hutan seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan Badan Planologi Depthut. Menurut data yang diperoleh dari Bakornas Penanggulangan Bencana pada tahun 2003, bencana yang terjadi selama tahun 1998 hingga pertengahan 2003, data yang didapat menunjukkan telah terjadi 647 bencana dengan 2.022 korban jiwa dan mengalami kerugian miliaran rupiah, dengan 85% merupakan bencana banjir dan longsor. Masalah-masalah pada lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup, di Indonesia banyak terjadi permasalahan di sungai, laut, tanah, dan hutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran sungai dan laut. Sungai dan laut dapat tercemar dari kegiatan manusia, seperti penggunaan bahan logam berat, pembuangan limbah cair, kapal, dan pemanfaatan air panas. Secara biologis, fisik dan kimia senyawa seperti logam tidak dapat dihancurkan. Di berbagai sektor industri dan rumah tangga seperti pemakaian bahan-bahan dari plastik. Yang kedua, pencemaran tanah. Tanah bisa dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan pestisida. Pencemaran tanah mempunyai ciri yaitu adanya perubahan tanah menjadi kering dan keras. Hal ini disebabkan oleh jumlah kandungan garam yang sangat besar yang terdapat di dalam tanah. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh sampah plastik karena pada umumnya sampah plastik tidak mengalami proses penghancuran secara sempurna. Pencemaran hutan. Hutan juga bisa mengalami kerusakan apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali dengan baik. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu contoh pencemaran atau kerusakan hutan adalah adanya penebangan secara liar. Jika kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan pengundulan hutan. Penyebab dan dampak masalah lingkungan hidup. Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya pertambahan jumlah penduduk dalam memanfaatkan lingkungan akan membawa dampak bagi mata rantai yang ada dalam suatu ekosistem. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, tempat penyediaan makanan dan obat-obatan. Kerusakan ekosistem membawa dampak bukan hanya pada keanekaragaman terhadap flora dan fauna juga dapat membawa pengaruh lain terhadap masyarakat itu sendiri, seperti longsor, banjir, dan erosi. Selain itu, kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh sampah. Sampah yang semakin banyak dapat menimbulkan penguapan sungai dan kehabisan zat asam yang sangat dibutuhkan bagi mikroorganisme yang hidup di sungai, serta dapat pula disebabkan dari pembuangan limbah cair dari kapal dan pemanfaatan terhadap
penggunaan air panas yang dapat menimbulkan laut menjadi tercemar. Upaya-upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama adalah usaha mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Yang keempat ada pengelolaan daur ulang sampah, daya alam, dan yang kelima adalah pelestarian flora dan fauna. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, subahnya baginda sudah kampa belum ya? Coba aku kasih berhenti. Oh ini, oh sudah puji Tuhan.